Kembali lagi di channel YouTube Tigor Otodar 18. Apa kabar Mas Tigor? Alhamdulillah, sedikit-sedikit. Kita harus bahagia. Kenapa? Ya kita harus bahagia. Bahagia dan jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur karena bahagia ini bisa menambah Imun. sistem imun kita gitu loh. Bahagia enggak? Ya harus dong. Bahagia, Harus semangat bahagia. ya Semangat, kan. siap. Masih bisa berkarya yang Iya. jelas ya. Oke, Mas Tigor. Tadi sebelum kita mulai kita udah banyak banget dapat pertanyaan dari teman-teman di DM-nya IG-nya Mas Tigor. Tigor, ya. Nah, dari beberapa DM itu kita pilih untuk kita jadikan konten hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas menjelang 40 hari. Iya. Apakah itu? Menjelang 40 hari. Jadi gini, kebanyakan orang mengatakan kalau orang meninggal itu sebelum 40 hari rohnya itu masih berada di sekitar kita. Iya. Itu benar gak sih Mas Itu Tigor? benar. Itu benar sekali. Pernah enggak Mbak Rosi merasakan ya ketika datang ke tempat berduka, Iya. Mbak datang itu suasana itu memang benar-benar kalau Mbak sensitif itu kayak di hati itu kayak gimana gitu, beda gitu. Enggak sih, kalau ini aku pengalaman pribadi ya. Kalau mungkin kita datang, maksudnya ke rumah duka, itu tetangga, teman, saudara, ya biasa aja ya. Merasakan kesedihan pasti, cuman ya hanya sebatas itu. Cuman kalau pengalaman pribadiku ini ya, ketika waktu itu aku ditinggal almarhum bapakku, selama 40 hari tuh emang rasanya tuh kayak masih, ya kayak biasa, masih serumah, terus kayak bau khas badannya tuh masih Iya. kerasa, nah kayak gitu. Tapi itu kalau menurut Mas Tigor sendiri gimana? Kalau secara pandangan lain jawabannya adalah benar. Benar. Jika orang akan tetap berada di sekitar kita sebelum 40 harinya. Oke. Saya pernah ada beberapa pengalaman ketika saya bertaziah. Saya melihat sosoknya beliau itu juga ada di sekitar. Ada yang sedih, ada yang mereka kebingungan. Bingung. Dia tidak melihat jasadnya, tetapi dia melihat keramaian di rumahnya. Jadi tidak semuanya orang itu bisa melihat jasadnya. Oke. Jadi bingung ya, Kenapa? masih bingung. Pada saat itu bude saya yang meninggal. Bude saya yang meninggal. Semua orang itu diajak ngomong, nggak respon. Nggak ada yang respon. Cuma saya respon. Pada saat itu saya masih ketika kecil sekitar TK SD. Saya merespon loh, D lah. Jadi Mas Tigor sendiri belum ini ya, Saya belum ngeh bisa, ini ya. saya belum bisa membedakan mana manusia dan mana yang roh. Nah, akhirnya bude saya itu loh, kok bisa direspon padahal lainnya ini tidak bisa direspon. Nah, yang namanya anak kecil ya bilang sama ibu saya, bu itu loh ada bude di situ loh, ada bude di situ loh. Nah, dari situ saya keseringan setiap saya takziah ke tempat orang meninggal, saya selalu melihat orang yang meninggal tersebut. Masih ada. Nah, taunya saya ketika dia meninggal tetapi tidak bisa tahu roh jasadnya itu pada saat saya takziah di guru saya SMP. Itu meninggalnya karena apa, Mas? Sakit. Oh, sakit. Loh, Bu, ibu itu sudah meninggal loh. Gak iso loh ning kene iki nyapa. Kenapa kok rumahku rame-rame ini ada apa? Padahal di situ jasadnya ada. Iya. Nah, beriringan dengan waktu 3 harian, 7 harian, semakin orang yang meninggal ini semakin paham. Oh, saya sudah meninggal ya. Ada lagi orang yang meninggal ketika jasadnya dimandikan, dia tahu. Ini apa Jasadku penyebabnya, Mas? dibawa. Penyebabnya apa nih? Kalau maksudnya ada yang Tergantung udah. amal dan perbuatannya selama dia hidup. Saya pernah pada saat itu takziah juga. Dia itu ngerti, oh tubuh saya dimandikan, oh tubuh saya dipanggul gitu. Dan dia juga merasakan sentuhan-sentuhan itu. Ketika orang memandikan dengan cara kasar, orangnya yang meninggal ini juga dia merasakan kesakitan. Setiap sentuhan ini rasanya sakit sekali katanya. Berarti sama kayak kita yang masih hidup dong ya? Iya, di situ masih sakit sekali. Maka dari itu kalau orang merawat jenazah itu selalu dengan hati-hati, pelan, lembut, dalam memperlakukannya
apa ya, tidak asal ya. Tidak asal. Tidak asal. Okay. Terus bedanya lagi gini Mbak, orang yang meninggal kecelakaan dibunuh. Nah ini ada penampakan apa itu? Nah, kita pas ngomong kecelakaan langsung kubrak. Nah, tiba-tiba pas di depan saya jatuh sendiri. Tenang ya Mbak ya. Kalau di syuting di rumah saya biasanya huru-hara seperti ini. Pokoknya jangan boleh ikut aku pulang ya. Enggak aman. Orang yang meninggal kecelakaan dibunuh terus bunuh diri, ketika jasadnya sudah ditemukan dibawa pulang, lokasi rohnya tetap berada di lokasi kecelakaan tersebut, di lokasi di mana dia dibunuh. Itu makanya kalau kita ada doa 3 harian, 7 harian, 40 hari, bahkan 100, itu sebenarnya doa-doa ini menyempurnakan. Gitu ya Mas. Tapi kan ini sering ya kita dengar cerita-cerita kalau orang meninggal karena kecelakaan, dibunuh, gini kan ya. Terus ada warga sekitar dekat tempat kejadian perkara sering kan ya. Kemarin itu di situ ada penampakan, ada ini. Nah itu tuh bener maksudnya rohnya si yang meninggal ini atau mungkin bukan hal-hal lain gitu. Jadi gini, ketika ada kejadian, pasti ada sesuatu makhluk lain yang merekam. Kenapa? Jin sama manusia itu ada bedanya, jauh sekali. Di dalam dunia jin itu ada natalitas, tidak ada mortalitas. Ada kelahiran, tidak ada kematian. Di alamnya jin. Di alamnya manusia, kita lahir dan kita mati. Otomatis jumlahnya jin dengan manusia lebih banyak jin. Nah, jin penghasut ini biasanya yang melihat kejadian kecelakaan, pembunuhan, dia direkam kejadiannya. Nah, suatu saat si jin ini menyerupai si korban dengan cara mengganggu, menampakkan diri dan sebagainya. Ini setelah 40 hari dari dia meninggal. Karena apa? Ketika dia dibunuh, ketika roh sempurna ke alam sebenarnya, ya toh, jin-jin ini menjiplak. Oh gitu. Menjiplak. Kadang ada toh yang di tempat-tempat kita uji nyali biasanya, terus ada beberapa yang masuk yang katanya dibunuh dan sebagainya. Ini bisa jadi dari jin yang merekam kejadian tersebut. Jin itu cerdik ya, Mas Tigor ya. Benar-benar cari titik lemahnya manusia. Nah, perbedaannya apa? Orang yang meninggal sebelum 40 hari, orang yang meninggal sakit dengan orang yang meninggal tidak wajar. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau orang yang meninggal sakit 40 hari dia masih di sekitar, dia tahu dengan keadaannya seperti itu. Tetapi kalau meninggalnya tidak wajar, dibunuh atau lain-lainnya, dia tidak mengerti bahwa dia sudah mati. Ini yang dinamakan namanya roh tersesat. Makanya banyak orang yang berusaha untuk menyempurnakan dengan doa-doanya gitu. Oh gitu. Jadi masih kebingungan gitu masih ya? Masih kebingungan. Kadang pernah enggak Mbak Rosi ini ke jalan-jalan, tiba-tiba di situ ada bekas kecelakaan, ada orang melakukan ritual di situ. Iya, biasanya tabur bunga yang sering kita jumpai ya. Nah, itu tapi memang membantu ya Mas? Memang membantu. Gitu. Intinya tetap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau dengan diadakan bunga dan sebagainya, ini kan hanya medianya. Tetap kita sebagai manusia memintanya kepada Tuhan. Nah ini nih, ini benar ya, mintanya sama Tuhan. Nah kalau ngomongin itu banyak juga kita dengar cerita tentang hal-hal kayak pemujaan apa itu ya yang berkaitan, yang sering ya ini ya pasti kekayaan, kesuksesan. Nah ada orang yang sampai bikin perjanjian, ada suatu tempat ini ya yang dianggap keramat, sampai seseorang itu mendatangi tempat itu, melakukan ritual untuk harapannya ada sesuatu yang dia dapatkan. Nah, kalau menurut Mas Tigor sendiri kayak gitu tuh gimana sih? Nanti ke kitanya, ke yang mintanya tuh ada efeknya atau enggak gitu? Efek perjanjian mesti ada, timbal balik mesti ada. Pasti suatu ada. Contoh, saya punya proposal, saya ajukan ke Mbak gitu. Mbak, ini aku punya proposal. Nah, Mbak bilang, oke, aku dengan meng-ACC keinginanmu, nanti aku dapat apa dari kamu? Sama di proses pencarian pesugihan pada perjanjian manusia dengan jin itu ada yang namanya
Seperti itu. Oke, kamu tak kasih kekayaan, kamu ngasih aku apa? Biasanya mengasih namanya tumbal. Nah, tumbal. Itu biasanya kan ada nih Mas. Ya ini hanya cerita sih ya, cerita-cerita yang sering kita dengar, tapi entah kebenarannya itu benar atau enggak kita nggak pernah tahu ya. Kayak misal satu keluarga dia melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, terus akhirnya rentetannya ada keluarganya yang meninggal. Jadi ini benar adanya. Benar adanya. Nah terus si tumbal ini nih, yang ditumbalkan ini larinya kemana nih Mas? Rohnya lah. Ini kan meninggalnya gimana itu? Kalau mereka yang meninggalnya wajar, mereka biasanya paling enggak bertempat di alam di mana semestinya mereka berada. Nah, namanya alam kubur. Orang mengatakan alam barzah, alam kubur. Nah, tetapi orang yang meninggal dengan disengaja untuk tumbal, mereka berada di alam di mana dia melakukan perjanjian tersebut. Pernah pengalaman saya, tetangga saya tidak jauh dari lokasi saya itu dia terkenal pemuja pesugihan tuyul. Nah, sampai di dunia ini dia stres. Ketika dia meninggal, saya main ke pantai. Tidak jauh dari pantai ada goa. Saya bertemu dengan yang bersangkutan. Ternyata yang bersangkutan tersesat di alamnya jin di mana mereka melakukan pesugihan itu. Bertemunya itu berarti rohnya ya Mas rohnya. Ya? Udah, oke. Jadi gini, orang yang melakukan pesugihan tumbal sampai dia meninggal, kalau menurut kalian, menurut jenengan berpendapat seperti apa? Setiap orang beda. Tapi kalau ini pendapat saya, rohnya tidak berada di alam kubur. Semestinya. Bisa di alam jin tadi gitu. Apa itu Mas? Kayak semacam ganti gitu ya, atau gimana? Ganti. Lah itu kan kalau yang bersangkutan yang melakukan perjanjian. Lah semisal nih kan yang meninggal ini yang ditumbalkan dan yang nggak bikin perjanjian. Nah, tetapi itu gimana? Merasakan hasilnya. Ini yang harus hati-hati. Karena jenis pesugihan kan macam-macam. Ada kandang bubra, ada banyak ya? Babi ngepet, ngipri monyet, bahkan lain-lainnya juga ada. Tapi itu tetap sama ya, maksudnya tetap ya ibaratnya kita gantian gitu ya. Nah, misal ya kita cari pesugihan, kita tidak mau menumbalkan keluarga kita. Akhirnya mau tidak mau jin itu minta tumbal. Akhirnya kita merawat orang, kebutuhannya dipenuhi, semuanya dipenuhi. Nah, saya menyetorkan si orang ini tanpa dia ada hubungan darah. Ini bisa. Karena apa? Dia sudah memakan dari barang kita. Meskipun sedikit. Ada takarannya di situ yang tidak bisa saya tahu di sini. Nah ini nih Mas, menarik banget ya. Lah kalau semisal kita ini kan nggak tahu yang ditumbalkan ini kan nggak tahu ya, misal gitu, tetap bisa. Tetap bisa. Antisipasinya kalau kita nggak tahu, apa yang harus kita lakukan? Maksudnya sama orang lain gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu nih orang itu ya ini pakai apa enggak. Pahami dulu ciri-cirinya. Suatu saat kita akan mengungkapkan ciri-ciri orang yang melakukan tumbal pesugihan dan bagaimana cara mengatasinya akan saya sebutkan. Nah, ini sepengetahuan saya cerita dari beberapa teman gaib saya. Dia itu kuntilanak. Dia dulu pernah hidup dan pernah mati. Saya tanya, kamu matinya bunuh diri loh? Enggak. Kamu matinya kecelakaan? Enggak. Loh, kok bisa jadi kuntilanak? Aku dulu tumbal pesugihan. Saya di alam kubur tidak diterima, saya di alam kubur ditolak sampai aku menjadi gentayangan seperti ini. Dia gentayangan, diambil dukun-dukun, disuruh melakukan ini itu. Disalahgunakan. Ini yang harus diperhatikan. Setiap apa yang kita lakukan, akibat, dampak, sebab itu mesti ada. Oke, iya kita ngeri juga ya kalau kita nggak tahu ya. Sering kok Mbak saya menemui orang-orang yang dipertumbalkan seperti itu. Aduh, tapi miris juga ya Mas Tigor. Kan kita nggak tahu tuh yang miris. Ditumbalkan kan nggak tahu kan ya. Kalau namanya kita dikasih ya, pasti senang-senang aja ya kita. Kemarin saya dikasih Mbak Rosi bakso loh. Masa ditumbalkan ya? Saya nggak pakai gitu-gituan. Aduh, oke kembali lagi ke
menjelang 40 hari seseorang meninggal ya Mas Tigor ya. Jadi itu memang sangat perlu ya Mas doa-doa Sangat seperti perlu. biasanya yang sering kita jumpai kan 3 harian, 7 hari, 40 hari, 40 hari, sampai 100 hari. 100 sampai 1000. 1000 hari. Setelah itu pengiling-iling. Oh, pendak Kalau ya. orang Jawa itu ya pengiling pendak siji, pendak loro. Nah, Wajib nggak sih? itu wajib. Gini, kenapa kok ada 3 harian? Kenapa kok ada 7 hari? Ini sebenarnya proses menguraikan tubuh manusia yang berada di tanah. Di 3 hari tubuh kita membengkak. Mayat toh. Kalau sudah 3 hari ini membengkak. Kalau sudah 7 hari meledos. Oke. Meletus. Kalau sudah 40 hari tulang. Tinggal tulang aja. 1000 tinggal penguraian. Itu sebenarnya juga ada artinya gitu. Makanya di situ diadakan doa. Agar apa? Bayangkan seseorang yang sudah meninggal, jika ini dikasih ada ulut dan sebagainya, mereka merasakan yang namanya kesakitan itu pasti. Itu yang dinamakan siksa kubur. Siapapun akan menemui siksa kubur. Maka dari itu di situ ada doa. Kirim doa. Semakin kita kirim doa, semakin siksa kubur yang meninggal ini semakin ringan. Dan pastinya dibantu amal-amal yang dia lakukan sebelum meninggal ya. Nah, makanya Mbak kalau kita lihat makam baru, ini kan posisinya masih di atas. Biasanya gundukannya. Kan masih gundukan. Nanti kalau 40 hari mesti ambles. Iya. Iya bener banget. Iya. Nah, itu kan karena salah satu proses penguraiannya gitu tadi. Ya. Nah, seperti itu. Secara realnya loh ya. Oke. Terus kalau Mbak Rosi pernah nggak menemui kejadian tentang melihat 40 hari orang yang setelah meninggal? Pernah nggak? Enggak, kalau aku kan nggak sepeka Mas Tigo. Butuh keahlian khusus kalau itu Mas. Kursus dulu sama Mas Tigo. Tapi jangan masukin saya ke daftar tumbal loh ya. Oh enggak. Hantu enggak suka sama kita. Oh ya, kenapa? Daging kita ini pahit. Iya, tapi pesannya di sini ini ya buat teman-teman semuanya ya. Memang selagi kita masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Iya Mas Tigor ya, dan jangan pernah sekali-sekali melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, karena pasti nanti kita akan mempertanggungjawabkan itu. Dan pesan kita ketika kita hidup berusaha yang baik-baik aja agar kita diringankan dari yang namanya siksa kubur. Oke. Sementara pembahasannya ini dulu akan kami lanjutkan di episode selanjutnya bersama saya Tigor Otadan dan saya Rosi. Dan jangan lupa terus saksikan channel YouTube Tigor Otodan 18. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.